Selamat sore semua. Kami dari pihak kuasa hukum dan perwakilan dari IM Geprek Suben. Pada hari ini kami akan melakukan klarifikasi mengenai kasus yang sedang menjadi perbincangan. Di sini saya Keisha Omita sebagai kuasa hukum dan klien saya Fikri Fajar selaku pemilik dari IM Geprek Suben. Di sini saya hendak memaparkan kronologi mengenai kasus yang menerpa perusahaan saya. Jadi, IM Geprek Suben sudah berdiri sejak tahun 2018 dan sudah didaftarkan dan diresmikan kepada pihak IDM pada 29 Maret 2019. Namun, pada tanggal 15 September, tiba-tiba kami mendapatkan surat gugatan dari Pengadilan Jakarta yang dikirim oleh pihak Geprek Suben milik Aben Surya. Sebelumnya, selamat sore semuanya. Saya ucapkan terima kasih pada kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Rifani selaku reporter dari Liputan 6. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, setelah kasus ini viral, tentunya memiliki dampak kepada perusahaan Bapak. Apakah dampak signifikan yang Bapak rasakan? Tentu saja saya merasa dirugikan karena pihak dari Geprek Suben mensomasi Grab dan Gojek agar menurunkan nama citra merek kita, yaitu ayam Geprek Suben, dan menyebabkan penghasilan kami menurun dengan drastis. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah ada masa lalu antara ayam geprek Suben dan geprek Suben sebelum kejadian ini terjadi? Mereka meminta Jojo Aben menjadi manajer operasional. Jojo lalu menawarkan sang kakak, Aben Surya, menjadi duta promosi yang akhirnya disetujui pemilik. Usai ditunjuk sebagai duta promosi, Aben Surya meminta satu karyawan untuk dipekerjakan di bagian dapur. Sekitar Agustus 2017, Aben mengajak karyawan itu bergabung di bisnis ayam gepreknya sendiri, yang diberi nama Geprek Suben. Kemudian Aben Surya melarang pihak Yonglex menggunakan nama Suben pada bisnis ayam geprek Suben. Untuk pertanyaan terakhir, apa saja klaim atau tuntutan yang diajukan oleh masing-masing pihak dalam kasus ini? Dalam kasus ini, untuk klaim dan tuntutannya terdapat beberapa hal. Yang pertama adalah PT Ayam Geprek Sudrajat Bani selaku penggugat mengeklaim bahwa mereka adalah pemilik dan pemakai pertama merek Ayam Geprek Suben Mantep Bener atau yang biasa disebut Ayam Geprek Suben yang sah. Mereka mengatakan bahwa nama asli Suben merupakan singkatan dari nama pemiliknya, yaitu Sudrajat Bani, yang mendirikan usaha ayam geprek dengan nama tersebut sejak April 2017. Berikutnya, PT Ayam Geprek Sudrajat Bani menuntut Surya Aben selaku tergugat satu untuk membayar ganti rugi sebesar 100 miliar karena dianggap telah melakukan pelanggaran hak cipta dan persaingan secara tidak sehat dengan menggunakan nama Suben sebagai merek usaha ayam geprek miliknya. PT Ayam Geprek Sudrajat Beni juga menuntut Kementerian Hukum dan HAM selaku tergugat dua untuk mencabut sertifikat merek geprek Suben yang terdaftar atas nama Surya Aben karena dianggap bermasalah dan bertentangan dengan Undang-Undang Merek. Selanjutnya, Surya Aben mengeklaim bahwa ia tidak bersalah dan tidak ada unsur kesengajaan dalam nama Suben sebagai merek usaha ayam geprek miliknya. Ia mengatakan bahwa ia hanya menjadi brand ambassador dari usaha tersebut. Surya Aben juga menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat dan mengajukan pembelaan secara tertulis kepada hakim sidang. Dalam pembelaannya, ia meminta hakim untuk membebaskannya dari segala tuntutan hukum yang diajukan oleh penggugat. Terima kasih atas tanggapan positif yang telah diberikan. Sebelumnya, selamat sore semuanya. Saya ucapkan terima kasih pada kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Putri Zulfa selaku reporter dari Kompas TV. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana pandangan dari segi hukum jika memiliki merek yang sama? Untuk pandangan dari segi hukum sendiri, setiap perusahaan yang telah terbukti menggunakan merek yang sama secara keseluruhan tanpa hak dapat dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun dan atau denda 2 miliar rupiah. Sedangkan bagi perusahaan yang tanpa hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau menyerupai merek lain,
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Hal ini sesuai dengan pasal 100 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Merek. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana penyelesaian sengketa merek pada IM Geprek Suben dan Geprek Suben berdasarkan keputusan pengadilan? Proses penyelesaian sengketa kedua belah pihak diselesaikan melalui jalur litigasi, tepatnya di 121 Pengadilan Niaga. Dalam gugatannya, sengketa ini dimohonkan oleh penggugat Surya Aben yang menghendaki penghentian usaha pihak tergugat PT Ayam Geprek Beni Sudrajat. Mulanya, gugatan ini diajukan oleh penggugat yang merasa mereknya, yaitu Geprek Suben, dijiplak oleh tergugat sebagai pemegang merek IM Geprek Suben. Akhirnya, keputusan Mahkamah Agung memutuskan bahwa berdasarkan sistem first to file principle, PT Ayam Geprek Sudrajat Beni adalah pendaftar pertama dan pemilik sah atas merek IM Geprek Suben Mantep Bener. Maka, dengan ini Surya Aben tidak dapat lagi menggunakan merek Geprek Suben sesuai hasil putusan. Menurut penulis, dalam kasus ini hakim telah tepat menerapkan hukum karena hakim dapat melihat persamaan antara kedua merek dan telah tepat menerapkan hukum berdasarkan pasal ayat 21, ayat 1 dan 3 Undang-Undang Merek. Pertanyaannya terakhir, apakah sudah ada rencana lebih lanjut yang akan dilakukan oleh pihak IM Suben? Untuk rencana ke depannya, kami akan berusaha membersihkan nama baik perusahaan kami di mata khalayak dan terus berusaha mengembangkan perusahaan demi memuaskan konsumen kami yang sangat terhormat. Terima kasih atas tanggapan positif yang telah diberikan. Selanjutnya, apakah dari pihak reporter ada pertanyaan yang lebih lanjut? Saya kira sudah cukup. Saya kira sudah cukup. Baik, kami rasa cukup sekian untuk perjumpaan pada kesempatan kali ini. Atas partisipasi dan waktunya kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.